Sebelum lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kali ini terkait kasus pencemaran lingkungan limbah sawit PKS, PT SBS di Jorong Langgam Sepakat Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Temuan tim Kementerian Lingkungan Hidup RI pada 25 Desember 2024 lalu hingga Selasa 15 Januari 2025 belum ditindak tegas secara serius oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup RI bersama Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Ini informasi kami. Janggal, PT SBS membayar denda Rp242 juta akibat limbah. Pemulihan lingkungan belum dilakukan. Pasaman Barat 28 Oktober 2025 tvRnews.com. Tim investigasi mendapatkan informasi perusahaan PKS yang tidak jauh dari pemukiman warga tersebut telah memenuhi kewajiban membayar denda Rp242 juta akibat PT Sari Buah Sawit membuang limbah ke lahan masyarakat. Salah seorang warga inisial S mengatakan, ketika saya datang ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Padang, orang dinas tersebut mengatakan kepada saya perusahaan PT Sari Buah Sawit atau PT SBS telah membayar denda sebanyak Rp242 juta akibat membuang limbah ke lahan masyarakat. Tujuan datang ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk melaporkan lagi bahwa PT SBS yang berada di Pasaman Barat telah membuang limbah lagi di lahan saya. Akibatnya kalau musim hujan, lahan saya tergenang air banjir. Air kotor perusahaan mengenangi lahan sawit saya. Saya merasa kecewa. Karenanya saya langsung datang ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ini karena laporan ke kabupaten tidak pernah ditindak. Ungkap kesal warga yang kena dampak limbah lahan sawit oleh PT SBS kepada media 15 Oktober 2025. Mendengar ada laporan dari salah seorang warga bahwa PT SBS Pasaman Barat telah membayarkan denda, tim investigasi LSM dan media mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Jalan Lintas Kinali Desa Tampurang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat untuk konfirmasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Aktual daripada PT SBS itu sendiri. Kemudian setelah dilaksanakan peninjauan lapangan oleh kementerian, maka kementerian juga telah memberikan sanksi. Haji Edison Zelmi SSTP MM mengatakan bahwa adanya laporan salah satu warga kepada Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta turun ke perusahaan PT SBS ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan selanjutnya perusahaan PT SBS atau PT Sari Buah Sawit telah membayarkan denda kepada negara pada tanggal 8 Agustus 2025 sebanyak Rp242 juta di Bank Nasional Indonesia atau BNI. Pemulihan lingkungan di dalam sanksi itu juga mereka itu harus mengembalikan fungsi lingkungan itu sebagaimana seharusnya. Sekarang terdengar lagi dari ditanya soal pemulihan lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat terhadap pemulihan lingkungan yang dirusak oleh PT SBS harus mengembalikan lingkungan itu sebagaimana seharusnya. Tidak ada laporan ke kami masalah pencemaran itu. Jadi kalau seandainya ada lagi PT perusahaan yang ada di Pasaman Barat membuang limbah Pak ke tanah masyarakat, apa tindakan? Dan ditanya ada lagi warga melaporkan lahannya tercemar limbah PT SBS, Kepala Dinas Lingkungan Hidup sampaikan saat ini tidak ada laporan tentang pencemaran itu, ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Edison. Seandainya terjadi pencemaran lingkungan, tentu kita akan bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Apa berani Bapak menindak perusahaan yang telah membuang limbah bertahun-tahun nantinya Pak, kalau seandainya terbukti Pak? Insya Allah. Maksudnya Pak? Ya insya Allah berani. Berani untuk menutup Pak? Bergantung kepada kesalahannya. Oke. Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Edison mengatakan akan menindak perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan di wilayah Pasaman Barat. Tutupnya 27 Oktober 2025. Dampak. Jadi kami mohon kepada lingkungan hidup, di sini saya sebagai putra nagari dan berdomisili di sini yang merasakan dampaknya dari Lembaga Monitoring Tim Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia DPP Topan RI Wilayah Sumbagut Rahman angkat bicara setelah melalui laporan atau konfirmasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Cari uang di sini nggak jadi masalah. Ya Mak Datuk ya. Cuman tolong kesehatan masyarakat bagaimana, lingkungannya bagaimana. Ini yang jadi persoalan ini.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat dan Kementerian LHK Jakarta tentu dapat disimpulkan perusahaan yang ada di Pasaman Barat khususnya di PT SBS atau PT Sari Buah Sawit kurangnya pengawasan, tidak berani menindak tegas dan menutup perusahaan yang membuang limbah ke masyarakat. Sudah dikurangi orang sini, banyak yang dikeluarkan dari sini. Kami tidak ada istilahnya urusan kepentingan kami. Kita bisa bandingkan wilayah lain. Contohnya, Bupati Kuansing Riau Suhardiman Ambi menindak tegas dan menutup PKS yang telah merugikan warganya akibat PKS buang limbah sembarangan. Dan denda yang diterapkan sampai miliaran rupiah terkait pemulihan lingkungan harus dipulihkan kembali oleh PKS tersebut. Itu Bupati yang tegas, ungkap Rahman. Rahman sebagai monitoring lingkungan merasa kecewa ketika melihat Undang-Undang PPLH banyak pasal-pasal pidana yang dilanggar. PT SBS harus bertanggung jawab atas kerusakan ini, baik pemulihan lingkungan hingga saat ini Undang-Undang PPLH yang diterapkan oleh negara belum dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Izin Pak, Ya. sebagai Kadis DLHK Provinsi Pak, Ya. dengan atas nama siapa Pak? Tasliatul Fuadi Esud MH. Ya. Terkait laporan masyarakat atas nama Arman Pak, Ya. PT SBS ini Pak. Jadi apa tanggapan Bapak sih? Ya, kalau kami tentu menerima tembusan surat dari Gakum Kementerian LHK ya kepada Pak Arman dan juga kepada Dinas Pasaman Barat yang ditembuskan kepada kami. Dan di sini pada prinsipnya tentu sudah mengandung hasil daripada pengawasan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh teman-teman dari kementerian. Nah, juga di sini sudah mengarahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan PT Sari Buah Sawit ini. Jadi hasil sudah ada, bukti sudah ada, tinggal memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa yang ngasihkan sanksi itu Pak? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlakunya, yang memberikan sanksi tentunya adalah instansi yang menerbitkan dokumen lingkungannya. Nah, ini dokumen lingkungannya kan diterbitkan oleh Dinas LH Kabupaten Pasaman Barat. Tentu Kabupaten Pasaman Barat yang menerbitkan sanksinya sesuai dengan arahan dari kementerian juga ya. Terus untuk tindak lanjut dari Dinas DLHK Provinsi di Sumbar Pak, apakah ada membuat salah satu teguran ke DLHK Pasaman Barat atau seperti apa Pak? Ya, kita tidak membuat teguran, kita kan sesama instansi lingkungan hidup. Kita akan juga mengingatkan DLH Kabupaten Pasaman Barat. Kita sudah dikonsep itu sebenarnya surat baru kemarin ya, Jumat yang lalu, untuk disurati yang bersangkutan berdasarkan tembusan yang kami terima. Ya, kita akan mengingatkan. Jadi bagaimana DLH Pasaman Barat menerbitkan sanksi ini terhadap perusahaan yang bersangkutan, hasilnya sudah ada, gitu ya. Jadi kalau nggak ditanggapi Pak dengan DLHK Pasaman Barat apa? Itu kan ada di peraturan perundang-undangannya. Kalau tidak diberikan sanksi, instansi lingkungan hidup yang di atasnya bisa juga memberikan sanksi tersebut. Tapi ini kan perlu kita diskusikan lebih lanjut. Jelas PT SBS melanggar. Kementerian Lingkungan Jakarta turun. Perlu diingat perusahaan PKS PT SBS atau PT Sari Buah Sawit berdiri pada tahun 2003. Mulai ribut dengan masyarakat masalah limbah tahun 2023 ke atas. Ini hasil Kementerian Lingkungan Hidup PT SBS Pasaman Barat dan ini pelanggaran PT SBS. Temuan dari hasil pengawasan pendataan adalah sebagai berikut. A. Pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan RKL/RPL/UKL/UPL berupa 1. Kondisi existing PT Sari Buah Sawit tidak sesuai dengan rencana kegiatan atau persetujuan lingkungan dengan rincian sebagai berikut. A. Penambahan luas kolam IPAL semula 3,7 hektar menjadi 4,36 hektar. B. Penambahan sarana prasarana berupa genset semula 1 unit dengan kapasitas 480 kV menjadi 3 unit dengan kapasitas masing-masing adalah 162 kV, 360 kV, dan 396 kV. Tangki timbun solar semula 1 unit dengan kapasitas 32 liter menjadi 1 unit dengan kapasitas 25.000 liter. Tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Badan dan atau pejabat pemerintah yang berwenang untuk menerapkan sanksi administrasi kepada PT Sari Buah Sawit adalah
pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini sesuai dengan pasal 506 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi, Bupati atau Wali Kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap pelanggaran. Ya, izin Pak Kades, perkenalkan diri Pak Kades. Baik, saya Roni Hendri Eka Putra, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat. Terkait dengan PT SBS Pak Kades. Ya, terkait dengan PT SBS, saya sudah membaca pemberitaan akhir-akhir ini bahwa memang sudah ada keluar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adanya temuan masalah limbah ya. Nah, tentu persoalan itu nanti akan kami tindak lanjuti kembali sesuai dengan sifat koordinasi kami dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat. Bagaimana nanti tindak lanjut dari kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat. Tentunya nanti kalau ini memang betul adanya, tentu tugas pokok fungsi kami terkait masalah izin usaha perkebunan. Kalau memang nanti persoalan ini kawan-kawan lingkungan hidup membenarkan bahwa ada temuan itu, tentu IUP-nya menjadi cacat Pak. Nah, nanti akan kita coba tindak lanjuti sejauh mana, apakah nanti bentuknya maksimal penutupan atau pencabutan izin, atau nanti mereka diberi sanksi yang lain agar persoalan ini bisa diselesaikan. Demikian. Pak, izin lagi, tadi terkait masalah SBS lagi Pak. Di keputusan dari kementerian itu kan sudah mengatakan cacat tidak taat. Nah, namun pada saat pelapor berkoordinasi langsung dengan Kadis DLH Pasaman Barat, dia akan menunggu Zoom hasil dari itu. Jika kalau ini memang harus ditutup perusahaannya, pabriknya khususnya, nah terus apa tindak lanjut Bapak kalau jika perusahaan itu ditutup pengolahan sawitnya, untuk izin perkebunannya seperti apa Pak? Apa yang Bapak tindak lanjutin? Ya, kalau memang nanti dari hasil Zoom itu atau dari kawan-kawan lingkungan hidup mengatakan bahwa ada masalah terkait lingkungan, kalau masalah izin usaha perkebunannya, karena memang salah satu dari syarat IUP ini keluar, salah satunya kan memang ada izin lingkungan. Nah, kalau lingkungannya tercacatkan, tentu payung hukum tertinggi IUP-nya tentu juga cacat. Nah, ini akan kita coba nanti diskusikan, karena kalau mengarah memang pencabutan izin tentu kita nggak bisa sendiri, karena nanti ada tim teknis lagi. Nah, ini kita putuskan bersama-sama. Kalau memang regulasi terlanggar oleh PT SBS mengarah ke penutupan, ya kita tutup. Untuk penutupan tentu ada tahapan-tahapan Pak, nanti kita sampaikan. Oke, baik Pak. Terus terkait masalah kebun yang sudah ada kebunnya, terus ada imbasnya terkait masalah limbah itu, menurut Bapak sebagai Kadis bermasalah nggak itu ya Pak kira-kira? Misalnya dia ada kebun sawit, tetapi pabrik itu membuang limbah itu di salah satu lahan kelapa sawit masyarakat. Nah, itu berarti kebunnya kan terimbas tuh Pak. Limbah sawitnya itu bentuknya apa Pak? Jadi kan limbah cairan. Limbah cairan. Ya, sebetulnya ini kan jawaban ini tentu ini domainnya kawan-kawan lingkungan hidup. Saya sebetulnya nggak boleh melangkahi tugas-tugas mereka. Tapi setahu kita kalau limbah yang ditaruh, yang belum dikelola dengan baik, ditaruh ke bentang alam atau area perkebunan langsung begitu saja tanpa dikelola dengan baik, tentu ini tidak baik untuk tanaman sawitnya. Demikian. Terus lanjut sesuai dengan yang kita bicarakan tadi Pak Kadis, di sini ada statement Kadis Edi Rizal sebelumnya tahun 2002, tahun 2022 bahwa ada 8 perusahaan yang akan segera dicek kembali izin usaha perkebunannya
Saya minta kepada Pak Kadis yang sekarang, terutama khususnya prioritas ada 2 perusahaan yang kami minta, PT SBS dan Gersindo tadi, untuk melakukan cek kembali tentang izin usaha perkebunannya. Karena menurut informasi dari masyarakat bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kebun sendiri ataupun bermitra dengan kebun masyarakat sesuai dengan Permentan nomor 98 tahun 2013, yang seharusnya jika kalau di situ mau buka izin perkebunan berarti harus bekerja sama bermitra dengan masyarakat, dan itu harus 20% dibagikan ke masyarakat. Nah, kami berharap Pak Kadis yang sekarang ini lebih menindaklanjutin dengan 2 perusahaan tersebut yang sudah kami katakan, karena informasi dari masyarakat mereka tidak ada kebun sendiri. Nah, terus setelah itu silakan Pak Kadis melanjut ke perusahaan yang lain sesuai dengan statement Pak Kadis Edrizal sebelumnya, yaitu 8 perusahaan. Terima kasih Pak Kadis. Jadi terkait dengan 8 perusahaan yang dicabut statementnya dari Kadis sebelum Bapak, apa tindak lanjut terhadap ini Pak? Maksudnya statementnya dicabut, maksudnya gimana? Perusahaan yang di statement dari Kadis yang lama, kan iya. ada perusahaan yang mau dicabut. Iya. Nah, itu tanggapan Bapak untuk Kadis yang sekarang gimana? Oh, maksudnya ada beberapa perusahaan yang terancam bisa dicabut gitu, karena memang tidak memenuhi standar. Iya. Gitu ya. Ya nanti apa yang disampaikan Bapak juga kan nanti kita juga sama tim akan mengkaji dan menindaklanjuti hasil apa yang informasi yang kita dapat. Oke Pak. Perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, atau A. Persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami merekomendasikan kepada saudara untuk dapat mengenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dan denda administratif terkait pengelolaan lingkungan hidup kepada PT Sari Buah Sawit sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 14 hari. 6. Apabila saudara tidak dapat menerbitkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud angka 5, maka sesuai dengan pasal 22 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi undang-undang, Menteri dapat menerapkan sanksi administratif paksaan pemerintah. Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Direktur Ardianto Nugroho SHUD MM, Tembusan. 1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK sebagai laporan. 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 3. Kepala BPPH LHK Wilayah Sumatera. Arman Pasbar, Jek Jamri, dalam tvrnews.com. Kurangnya pengawasan, tidak berani menindak tegas dan tidak menutup perusahaan yang membuang limbah ke masyarakat adalah menjadi alasan mengapa terus terjadi begini. Bahkan menurut Rahman, Ketua Tim Investigasi Operasional Penyelamat Aset Negara atau DPP Topan RI, minta dengan nada tegas agar PT SBS ditutup untuk sementara sebelum pemulihan limbah tersebut belum terrealisasikan. tvrnews.com tvrnews.com TVR News selalu terdepan, sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru. TVR News untukmu selalu. TVR News selalu di hati.